Pernah nggak sih lu mikir kenapa dunia sekarang rasanya makin rapuh? Dikit-dikit stres, dikit-dikit butuh healing, baru diputusin pacar 2 minggu aja langsung bikin self-diagnosis kalau jiwanya kena depresi berat. Tapi setelah gue dengerin obrolan seorang psikiater baru-baru ini, gue jadi dapet sudut pandang baru yang agak getir. Jangan-jangan kita ini bukan lagi sakit mental berjamaah, tapi cuma korban salah kaprah istilah medsos. Atau emang realita hidup zaman sekarang aja yang makin nggak masuk akal buat dihadapi? Coba kita flashback bentar. Waktu kita masih kecil dulu, stigma gangguan jiwa itu ekstrim banget. Isinya cuma dua, lu waras atau lu gila telanjang di jalanan. Hitam putih. Tapi di era modern, fenomenanya bergeser ke area abu-abu. Sekarang yang paling banyak meledak itu justru gangguan kecemasan ringan sampai psikosomatik. Psikosomatik ini unik banget, bro. Lo ngerasa dada lo sesak, jantung berdebar kencang, dan lo bener-bener yakin kalau subuh ini lo bakal mati kena serangan jantung. Begitu lo panik dan lari ke IGD, dokter bilang fisik lo 100% normal. Jantung lo aman, tapi pikiran lo yang lagi error. Akhirnya yang rugi siapa? Ya orang rumah yang udah panik nemenin lo begadang. Lucunya lagi, banyak banget anak muda sekarang yang hobi nyocokin gejala sedihnya sama Google. Putus cinta baru hitungan hari, nangisnya seharian, terus langsung klaim kalau dirinya depresi klinis. Padahal kata medis, itu cuma reaksi stres akut yang normal dialami manusia kalau kehilangan sesuatu yang dia sayang. Buktinya sebulan kemudian udah dapet gandengan baru di mall. Mukjizatnya cepet amat, bedain sama depresi beneran. Depresi klinis itu terjadi kalau lo sedih konstan minimal 2 minggu. Dan semua hal yang dulunya bikin lo happy, mendadak rasanya flat total. Nggak ada energi, putus asa, dan ngerasa masa depan suram. Parahnya, bakat gangguan jiwa kayak gini ternyata udah bisa kebentuk sejak kita masih di dalam perut emak, mulai dari faktor gizi sampai pola asuh bapak ibu yang hobi berantem pas kita masih bocil. Nah, ngomongin soal pola asuh, tren gentle parenting sekarang juga punya sisi gelap yang jarang dibahas. Banyak orang tua yang terlalu protektif, pengen ngasih kenyamanan maksimal biar anaknya nggak ngerasain susahnya hidup zaman dulu. Efeknya, anak-anak tumbuh di dalam zona nyaman yang steril. Begitu mereka gede dan lepas ke dunia nyata, yang aslinya penuh predator dan manusia manipulatif, mereka langsung hancur karena nggak punya skill buat problem solving. Anak umur 7 tahun sekarang bahkan udah bisa protes, nuntut quality time pakai bahasa hukum pidana. Kita lupa, anak itu butuh diajarin cara berjuang menghadapi konflik bukan cuma difasilitasi biar hidupnya mulus. Tapi dari semua fenomena itu, yang paling ngeri di ruang praktik psikiater adalah kombinasi antara jebakan pinjol, judi slot, dan pasangan yang punya gangguan kepribadian narsisistik atau NPD. Orang NPD ini sekilas kelihatan berkarisma karena egonya tinggi, tapi mereka nggak punya empati dan jago banget playing victim. Kalau mereka bikin salah, misalnya selingkuh berulang kali, mereka nggak bakal minta maaf. Mereka justru bakal nyalain pasangannya dengan kalimat, "Kamu sih di rumah nggak bisa bikin aku nyaman. Lu yang nggak bisa jaga komitmen. Kenapa orang lain yang tanggung jawab?" Ironisnya, korban-korban manipulasi inilah yang berakhir stres di ruang terapi. Sementara si pelaku NPD tetap melenggang bebas tanpa merasa bersalah sedikit pun. Makanya, buat lo yang ngerasa mentalnya lagi berantakan, stop berasumsi pakai ilmu cocok logi TikTok. Kalau emang butuh bantuan, datang ke profesional, nggak usah malu atau takut dicap lemah. Dan buat lo yang ngerasa paling sehat, coba perhatiin temen lo yang paling sering ketawa di tongkrongan. Bisa jadi dia cuma pinter pakai topeng pas di luar, tapi hancur lebur pas sendirian di kamar. Tapi ya, kalau menurut sudut pandang gue sih, nggak semua hal di hidup ini harus selalu dikaitin sama isu kesehatan mental. Kadang-kadang kita tuh nggak lagi depresi, bro. Kita cuma lagi bokeh, kurang tidur, atau kebanyakan main HP aja, bener nggak? Nggak usah terlalu dilebay-lebayin lah. Menurut lu gimana? Apa emang bener generasi sekarang mentalnya selembek itu? Atau lu punya opini lain? Coba lu tulis di kolom komentar, kita ribut sehat di bawah.